Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan qasamah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun fi ahkamil qasamah, di dalam hukum-hukum qasamah. Wahia adapun qasamah aimanu dimai ialah sumpah-sumpah darah. Artinya sumpah pembunuhan. Jadi darah ini maksudnya pembunuhan. Jadi qasamah ini adalah sumpah pembunuhan. Wa idza tarona, dan apabila berbarengan. Nah, bidak wadami dengan dakwaan atau tuduhan pembunuhan, lausun apa bukti. Jadi qasamah ini adalah sumpah pembunuhan yang mana dibarengi atau berbarengan dengan tuduhan tersebut dengan adanya bukti seperti itu. Bimusallasatin, dengan dibaca musallasah isa yang diberi titik 3. Wahwa adapun lausun lugatan secara bahasa ad-dhafu ialah lemah. Jadi laus ini secara bahasa adalah lemah. Kenapa dibilang lemah? Maka bukti itu memang lemah. Kalau ingin kuat adalah harus adanya saksi. Nah, seperti itu. Kalau hanya bukti adalah masih lemah. Wa syar'an, dan cara syara adalah qarinatun ialah tanda. Tadulu yang menunjukkan apa qarinah ala sidqil mudda'i, atas benarnya orang yang menuduh. Bi antuqi'a, dengan menjatuhkan tilkal qarinatu, apa itu qarinah, fil qalbi, di dalam hati, sidqahu apa benarnya mudda'i. Jadi secara syara adalah qarinah tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaran. Jadi secara syara adalah qarinah atau tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaran penuduh dengan gambaran qarinah tersebut, dengan adanya qarinah tersebut. Nah, yang menimbulkan dugaan atas kebenaran si penuduh di dalam hati, sehingga menjadi yakin. Dengan adanya qarinah atau dengan adanya laus ini, tanda yang menunjukkan atas orang yang menuduh, menjadi yakin bahwasanya si pembunuh mengarah pada seseorang tersebut, seperti itu. Kemudian wa ila hadza, dan kepada ini asyara mengisyaratkan al-musannifu, siapa musannif, biqaulihi, dengan perkataan musannif, yaqau, yang jatuh. Yaqau ini sifat daripada lausun, naat daripada lausun. Yaqau, yang jatuh, bihi, dengannya laus, fin nafsi, di dalam jiwa, sidqul mudda'i, apa benarnya orang yang menuduh, seperti itu. Jadi gambaran inilah musannif memberi isyarah dengan perkataan beliau bahwasanya laus tersebut menimbulkan dugaan kebenaran si penuduh di dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti apa gambarannya? Bi an wujida, dengan ditemukan qatilun, siapa orang yang dibunuh, au ba'duhu, atau sebagiannya qatil, karosihi, seperti kepalanya qatil, fi mahallatin, di tempat, di suatu tempat, munfasilatin, yang terpisah apa tempat, an baladin, dari suatu negeri, kabirin, yang besar apa negeri, kama fi raudah, sebagaimana di dalam kitab raudah, wa asliha, dan asalnya raudah. Jadi gambarannya seperti korban pembunuhan atau sebagian anggotanya, seperti kepalanya orang, artinya korban pembunuhan, artinya korban pembunuhan, atau kepalanya orang, artinya orang tersebut ya telah mati, artinya dibunuh. Ditemukan di suatu tempat, di desa misalkan, atau di tempat yang terpisah dari kota yang besar, sebagaimana di dalam keterangan di kitab Raudah dan asalnya Raudah. Nah, contoh yang kedua, awujida, atau ditemukan, fi qaryatin, di suatu desa, kabirotin, yang besar apa desa, li'a'daihi, bagi beberapa musuh-musuhnya qatil, wala yusyarikuhum, dan tidak bersekutu, hum, padanya, a'da, pada mereka musuh, fil qaryati, di dalam suatu desa, ghairuhum, siapa selainnya a'da, atau selainnya musuh. Jadi maksudnya atau korban ditemukan di desa yang luas yang dihuni oleh musuh-musuh korban, dan tidak ada selain mereka di desa tersebut. Nah, ini gambaran yang kedua.
si A ini terbunuh di kampung musuh. Tidak ada orang lain selain musuh. Artinya kan mengarah kepada musuh-musuh ini, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hulipa, maka disumpah al-muda'i, siapa orang yang menuduh, khamsina, dengan 50 yaminan, nisbah sumpah. Jadi memang jika orang yang menuduh adanya laus, adanya bukti, apalagi buktinya kuat, maka orang yang menuduh ini itu disumpah. Ia harus bersumpah sebanyak 50 kali atas tuduhannya tersebut. Karena ada bukti. Lain halnya tidak ada bukti. Nanti kita akan membahasnya. Ketika ia telah bersumpah, nah ini kelanjutannya. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan muwalatuha, apa menurutnya 50, berturut-turutnya 50 alal madhab, atas menurut madhab. Artinya tidak disyaratkan sumpah yang 50 ini diucapkan, dilafadzkan secara terus-menerus sebanyak 50 kali. Jadi sumpahnya nggak harus 50 berturut-turut, artinya begitu. Walau takhallala, seandainya menyela-nyela bainal aimani, di antara sumpah, jununun, apabila minal halifi, dari orang yang bersumpah, au igmaun, ataupun ayan, minhu, darinya orang yang bersumpah, bana, maka meneruskan siapa halif atau orang yang bersumpah, ba'dal ifaqati, setelah sembuh, alama, atas sumpah, atas bilangan, maksudnya mado, yang telah lalu, yang telah lewat, minha, darinya aiman, darinya sumpah. In lam yu'zal, jika tidak dipecat. Nah, al-qadi, siapa hakim, alladhi, yaitu qadi, waqa'at, yang terjadi, al-qasamatu, apa sumpah, indahu, di hadapannya qadi. Nah, meskipun artinya ketika seandainya dia bersumpah 50 kali, kemudian di tengah-tengahnya ia menyela, atau bukan menyela, artinya gila. Karena orang yang bersumpah ini mungkin ada penyakit gila. Setelah orang ini bersumpah sebanyak 50 kali dan baru sampai 25 kali, ia gilanya kambuh. Atau ayannya kambuh. Maka setelah dia sembuh, dia tidak perlu mengulangi dari awal. Dia melanjutkan, misalkan 25 dia telah selesai. Kemudian dia melanjutkan dari 26 sampai ke 50. In lam yu'zal, maksudnya adalah jika tidak dipecat hakim yang memutuskan itu. Hakim yang menangani perkara dia. Jika memang hakimnya tidak dipecat. Nah, seperti itu. Kemudian fa'in uzila, maka jika dipecat siapa qadi, wawuliya, dan diangkat ghairuhu, siapa selainnya qadi, wajaba, maka wajib istisnafuha, memulainya aiman, atau memulainya sumpah. Tapi kalau hakimnya misalkan setelah 25 dia gila, kemudian seminggu lagi dia sembuh, tapi ganti hakim, maka yang harus dilakukan orang yang bersumpah ini memulai dari awal lagi, kecuali hakimnya tidak ganti, maka ia meneruskan dari angka 26 sampai ke 50, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza halafa, apabila bersumpah, al-muda'i, siapa orang yang menuduh, istahaqqa, maka berhak siapa muda'i atau orang yang menuduh adiyata, pada diat. Artinya ketika penuduh telah bersumpah, maka ia berhak mendapatkan diat. Artinya diat pembunuhan. Misalkan yang dibunuh seorang muslim. Orang yang mati adalah orang muslim yang merdeka, maka diatnya adalah 100 ekor unta, seperti itu. Jadi ketika orang yang menuduh ini bersumpah, maka ia berhak mendapatkan diat dari orang yang ia tuduh, nah, seperti itu, dari orang yang dia tuduh, baik dari dia maupun dari ahli warisnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala taqa'u, maka tidak terjadi atau tidak ada al-qasamatu, sumpah.
Fi qat'i tarafin, di dalam memotong anggota badan. Jadi sumpah qasamah tidak berlaku dalam kasus memotong anggota badan atau melukai atau memutilasi. Jadi sumpah qasamah ini hanya berlaku di dalam kasus pembunuhan, seperti itu. Kemudian wa in lam yakun, dan jika tidak ada hunaka, ialah di sana, artinya orang yang menuduh itu lausun, apa bukti, fal yaminu, maka adapun sumpah alal muda'a alaihi, atas orang yang dituduh, payah lipu, maka bersumpah siapa muda'a atau orang yang dituduh, hamsina, pada 50, atau dengan 50 yaminan, nisbah sumpah. Jadi begini ceritanya, ketika orang yang menuduh tidak ada bukti, maka yang harus bersumpah adalah orang yang dituduh sebanyak 50 kali. Nah, seperti itu. Nah, setelah ia bersumpah orang yang dituduh, maka yang terjadi adalah ya tuduhan itu tidak terjadi. Bahkan diat pun tidak terjadi, tidak harus diberikan, seperti itu. Karena apa? Karena dia telah bersumpah. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi gambarannya, si A yang menuduh, si B ini orang yang dituduh. Ketika si A punya lausun, punya bukti, maka si A yang bersumpah 50 kali. Dan si A berhak mendapatkan diat, artinya 100 ekor unta. Tergantung siapa yang dibunuh. Nah, dia mendapatkan dari si B. Tetapi kalau si A yang menuduh tidak ada bukti, tidak ada laus, maka si B yang harus disumpah sebanyak 50 kali. Maka dari itu tuduhan tidak terjadi. Nah, ketika tuduhan tidak terjadi, maka diat pun tidak terjadi. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.